meminta bantuan kepada kita. Dengan sendirinya bahkan kita yang menawarkan bantuan. Subhanallah, itu akhlak Nabi betul itu. Rasulullah itu tidak baru menolong seseorang begitu beliau dimintai tolong, tapi beliau yang menawarkan bantuan kepada orang lain meskipun tidak dimintai tolong. Kita ingat sebuah kisah di sebuah pasar Madinah. Rasulullah SAW saat itu di pasar Mekah, Rasulullah berjalan. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang menunggu jemputan. Kalau sekarang barang bawaannya berat, barang bawaannya besar, banyak. Tidak mungkin si nenek ini bisa memanggul sendiri barang bawaannya sampai ke rumah. Rasulullah ketika melihat ada seorang nenek-nenek yang sedang gelisah menunggu siapa yang kira-kira bisa membantunya untuk mengangkut, memanggul barang bawaannya tadi sampai rumah, dari pagi sampai siang belum juga menemukan. Rasulullah melihat itu, kemudian beliau menawarkan diri untuk membantunya. Sini nenek, kami bawakan barang bawaan Anda. Dibawa oleh Rasulullah. Si nenek ini tidak kenal siapa orang yang memanggulnya. Dilihat ada seorang anak muda gitu. Kalau saat itu umurnya sudah 40 tahun. Nabi itu walaupun umurnya 40 tahun tapi masih seperti ya 25 tahun lah. Beda fisiknya Nabi dengan fisik kita. Nabi umurnya 63 tahun, tapi fisik Nabi itu masih seperti orang yang umurnya 25 tahun, 30 tahun. Kalau kita kan bermutu. Umurnya berapa? Baru 17 tahun. Nah, yang benar kok wajahnya kayak 71 tahun. Kalau Nabi walaupun usianya banyak tapi fisiknya barang luar biasa. Fisiknya Nabi itu kuat banget. Fit badannya kayak gitu ya. Fisiknya kuat. Seorang yang umur 55 tahun bahkan 60 tahun masih bisa menunggang kuda dengan kecepatan tinggi, masih bisa memanah dengan tepat sasaran. Itu Nabi. Nabi kita nggak pernah sakit. Kalau kita sakit. Nabi tidak pernah sakit. Fisiknya kuat, badannya fit. Maka walaupun umurnya sudah 40 tahun lebih tapi masih kelihatan masih muda. Si nenek ini sepanjang jalan menjelek-jelekan Nabi. Beliau mengatakan, jangan percaya engkau, kabarnya ada seorang anak muda yang ngaku-ngaku jadi Nabi. Hati-hati, terpapar nanti. Paham radikal katanya. Sampai di rumahnya si nenek ini tidak sadar siapa orang yang menyertainya, yang membawakan barang bawaannya tadi. Setelah sampai di rumahnya, si nenek ini mengeluarkan uang. Ini upah dari engkau memanggul barang bawaan saya. Tidak perlu nenek, tidak perlu. Kata Nabi, gak usah. Loh, kaget si nenek ini. Biasanya setiap orang yang membantu dia membawa barang bawaannya dari pasar ke rumah itu pasti meminta upah, minta gaji. Tapi saat itu satu-satunya orang yang tidak mau menerima upah adalah Rasulullah SAW. Karena takjub dengan keluhuran budi pekertinya, akhlak mulianya, keikhlasan dan ketulusannya. Ditanya, engkau siapa? Saya adalah Muhammad yang sepanjang perjalanan tadi engkau jelek-jelekan. Malu si nenek ini. Akhirnya masuk Islam. Dan kisah-kisah yang luar biasa lainnya banyak kita jumpai dalam kitab-kitab sirah. Ini sebagian kecil. Maka al-iman al-ihtimam. Iman adalah kepedulian. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, betapa beliau selalu menolong orang lain tanpa menunggu orang lain minta tolong, atau tanpa menunggu dimintai tolong. Kita sudah berkali-kali dimintai tolong, tetap aja susah untuk bisa membantu. Bahkan bukan hanya dalam wilayah teritorial, satu lokasi, satu daerah, termasuk juga di daerah yang lain. Karena umat Islam ini adalah bagaikan satu tubuh. Al-muslimu kal-bunyan. Seorang muslim itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da, yang saling menguatkan satu sama lain. Maka salah satu pertanyaan yang nanti harus bisa kita jawab adalah, apa yang sudah engkau lakukan untuk saudaramu? Kalau kita mengaku
Muslim di belahan bumi manapun adalah saudara kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Saya doakan, iya itu bagus. Berdoa itu bagus. Kemarin kan di Solo ada aksi solidaritas membela Muslim India. Itu bagian terkecil dari kontribusi kita untuk menunjukkan kepedulian kita bahwa mereka adalah saudara kita. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan mereka, walaupun kita tidak mengenal mereka, bahkan mereka tidak sedarah dengan kita, tapi karena mereka adalah seorang Muslim, maka mereka adalah saudara kita. Karena kita terikat oleh beberapa syarat. Sebagai seorang Muslim, walaupun kita tidak mengenal mereka, tidak pernah berjumpa dengan mereka, mereka adalah saudara kita. Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim itu saudara Muslim yang lain. Kita dipersaudarakan oleh Allah bukan karena nasab. Kita dipersaudarakan oleh Allah tapi karena akidah, karena ikatan iman. Maka dalam surat 49, surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 itu Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Seorang mukmin itu adalah bersaudara. Maka kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, kita tidak punya saudara nanti. Tapi kalau kita memikirkan saudara kita, walaupun kita saat ini tidak mengenal mereka, tidak mengetahui mereka, tapi bisa jadi doa-doa mereka akan sampai kepada kita. Dan syafaat mereka, saudara-saudara kita yang terzalimi itu akan sampai kepada kita. Ada sebuah kisah yang sering kita dengar, bagaimana seorang wanita yang ahli ibadah. Sebenarnya tidak hanya wanita, termasuk yang laki-laki juga. Ada seseorang yang ahli ibadah, tapi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia menyiksa seekor kucing kan. Kucing ini dikurung dalam kandang, tidak dikasih makan, sehingga kucing ini meninggal dunia, mati. Akhirnya wanita ini dimasukkan ke dalam neraka. Ini kalau kucing. Bagaimana dengan manusia? Dia tidak peduli dengan binatang saja, konsekuensinya diazab oleh Allah. Walaupun ahli ibadah masuk neraka. Sebaliknya, ada seorang mantan pelacur. Ini juga hadis sahih. Yang dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allah ridha kepadanya karena dia memberi minum seekor anjing. Padahal ini binatang. Menzalimi binatang saja disiksa oleh Allah. Memuliakan binatang dimasukkan surga, diampuni dosanya oleh Allah. Apalagi yang dimuliakan itu adalah manusia. Insyaallah. Memuliakan manusia itu sama dengan memuliakan seluruh umat manusia. Walaupun yang kita tolong hanya satu orang, itu seperti kita menolong umat manusia seluruhnya. Kita sering mendengar, walaupun mereka mungkin berbeda akidah, tapi atas dasar kemanusiaan kita tidak boleh mengabaikan mereka. Apalagi sama-sama Muslim. Kita bisa apa sekarang? Seolah-olah memang tidak berdaya. Kita hanya bisa melihat, hanya ngelus dada, miris, nangis. Kita maksimal hanya bisa berdoa. Beda dengan dahulu. Betapa banyak kisah-kisah inspiratif yang juga disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mabarfuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang diterjemahkan dalam Sirah Nabawi. Awal mula terjadinya perang Khaybar. Pernah dengar Ibu? Perang Khaybar. Perang antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa. Jadi di Madinah itu ada 3 suku Yahudi, Bani Quraidah, Qainuqa, dan Bani Nazir. Sedangkan ada orang yang asli Ansar, asli Madinah, suku Aus dan Khazraj. 2 suku Aus dan Khazraj ini sering diadu domba oleh orang-orang Yahudi, terutama Yahudi Bani Qainuqa. Ternyata sejak dahulu orang-orang Yahudi selalu bikin masalah. Jangankan sebelum kita, sebelum Rasulullah
sejak zaman Nabi Musa alaihi salam, orang-orang Yahudi itu selalu bikin masalah. Puncaknya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, berbagai macam upaya provokasi dilakukan oleh orang-orang Yahudi agar orang-orang Ansar membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai setelah perang Badar. Ketika perang Badar, Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Sepulang dari perang Badar, Rasulullah saat itu menghampiri beberapa orang-orang Yahudi yang ada di pasar Yahudi. Jadi di Madinah dulu hanya ada satu pasar, namanya pasar Bani Qainuqa, satu-satunya pasar yang dikuasai oleh orang Yahudi, satu-satunya sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi. Pokoknya dari segi ekonomi semuanya saat itu dikuasai oleh orang Yahudi. Pelan-pelan Rasulullah SAW menghimpun para sahabat untuk membuat pasar, juga menguasai sumur. Secara perekonomian semua dikuasai oleh umat Islam, sumber air dikuasai oleh umat Islam. Baru saat itu Rasulullah setelah perang Badar menghampiri mereka dan mengatakan, wahai sekumpulan orang Yahudi, ini kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, masuk Islamlah kalian, kalau tidak kalian akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh suku Quraisy. Itu kata Nabi. Mendengar hal itu mereka malah sesumbar, Allah Muhammad, engkau tidak tahu kami siapa. Engkau bisa menang melawan orang-orang Quraisy itu karena mereka orang dungu, karena mereka orang lemah. Coba kalau engkau berhadapan dengan kami, engkau baru tahu bahwa kami adalah pasukan yang tidak terkalahkan. Itu kata mereka. Nabi masih diam. Tidak lama setelah itu, ini kisah yang sangat familiar. Ada seorang muslimah, wanita bercadar, yang belanja di pasar Madinah, pasar Bani Qainuqa. Setelah dia membeli beberapa barang kebutuhannya, si wanita ini menghampiri sebuah kios atau toko, sebuah toko perhiasan milik orang Yahudi. Jadi Bani Qainuqa itu adalah komunitas Yahudi yang memang profesinya sebagian besar orang-orang yang bisa menyepuh perhiasan. Jadi masing-masing kabilah Yahudi ini punya keahlian masing-masing. Tapi yang Bani Qainuqa ini tidak hanya punya pasar sendiri, tapi juga memiliki beberapa, apa kalau sekarang, pasukan. Nah, tiba-tiba ada beberapa orang-orang Yahudi yang mengganggu muslimah ini. Dilepas cadarnya atau dipaksa untuk melepas jilbabnya, persis dengan yang terjadi di Palestina. Dalam riwayat yang lain disebutkan, si pedagang ini nakal. Ujung pakaian dari si wanita muslimah tersebut diikat tanpa diketahui. Begitu wanita muslimah ini berdiri, pakaiannya robek sehingga auratnya terbuka. Maka si wanita ini kemudian berteriak minta tolong. Pada saat itu ada seorang muslim yang melihat ada seorang wanita teraniaya atau yang terzalimi, mencoba untuk dibantu, hingga terjadi perkelahian saat itu. Lalu orang Yahudi yang mencoba untuk melecehkan wanita tadi mati di tangan seorang muslim. Nah, melihat teman Yahudi tadi meninggal, lalu seorang muslim yang membantu wanita tersebut dikeroyok hingga akhirnya juga meninggal. Sampai informasi ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka saat itu juga Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabat beliau. Beliau mengepung perkampungan Bani Qainuqa selama 15 hari. Dengan konsekuensi semua yang melecehkan perempuan, termasuk yang membunuh laki-laki muslim tadi, harus diqisas. Semua ditangkap. Tidak lama lagi mereka akan diqisas, yakni hukum mati, sebagaimana mereka membunuh seorang laki-laki, termasuk melecehkan seorang perempuan. Hanya seorang perempuan yang dilecehkan oleh orang Yahudi hingga berujung bentrok. Kemudian ada seorang muslim meninggal dunia setelah satu orang Yahudi meninggal dunia. Akhirnya tidak tanggung-tanggung Rasulullah SAW mengepung mereka.
Pada awalnya Rasulullah ingin mengeksekusi mereka. Mereka akan dieksekusi oleh Rasulullah. Tapi ada salah seorang munafik, seorang provokator dari Yahudi, Bani Israel, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, memprovokasi umat Islam, termasuk mencoba untuk melobi Rasulullah, wahai Rasulullah, janganlah engkau bunuh, dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah tidak mengeksekusi mereka, tapi konsekuensinya semua orang Yahudi harus keluar meninggalkan Madinah. Mereka tidak boleh lagi tinggal di kota Madinah. Itu yang disebut dengan perang Khaybar. Suatu peristiwa di mana saat itu terjadi pengusiran besar-besaran orang-orang Yahudi Madinah dari kota Madinah. Disebabkan apa? Solidaritas. Disebabkan karena perhatian Rasulullah kepada seorang muslimah yang saat itu dilecehkan oleh seorang Yahudi. Sebegitu besar perhatian Rasulullah, dan itu ada asik nyata, ada tindakan nyata. Melihat hal itu Nabi tidak berdoa, ya Allah berikan kesabaran kepada kami, berikan kesabaran. Tidak hanya itu dulu. Tapi kalau sekarang apa yang bisa kita lakukan? Paling banter ya berdoa, kemudian kita menyumbang untuk kemanusiaan. Maka mudah-mudahan kontribusi kita walaupun tidak banyak ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada mereka. Selama ini kita hanya melihat, kita hanya menyaksikan betapa ironisnya, bahkan kabar terakhir saudara-saudari kita terutama muslimah dan juga anak-anak kecil, mereka adalah pengungsi yang tidak bersalah, bahkan hanya sebagai korban. Ketika negaranya dilanda konflik di Suriah, akhirnya mereka mencoba untuk mengungsi, menyelamatkan diri, mencari suaka. Terakhir di mana? Di Yunani kan? Apa yang kemudian mereka alami? Diusir mereka. Perahu karet yang mereka tumpangi dicoba untuk ditenggelamkan, padahal ada anak-anak kecil. Orang-orang Yunani tidak tahu bahwa dulu ya, ratusan tahun yang lalu nenek moyang mereka itu juga mengalami hal yang sama. Ketika nenek moyang mereka dikepung oleh pasukan Nazi, mereka kemudian minta tolong kepada negara-negara Arab, termasuk juga Suriah. Mereka ditolong, diberikan tempat, bahkan difasilitasi. Lah kok seperti ini sekarang? Air susu dibalas air tombak. Begitu yang terjadi. Maka kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat tidak ada lagi negara yang bisa menerima mereka, apalagi kita. Ya begitulah kalau kita bicara soal ini, rasanya susah. Maka kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, jika memang kami belum bisa menolong mereka secara fisik, secara materi, hanya doa yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan doa ini Allah sampaikan kepada mereka. Karena Nabi mengatakan, apabila ada seseorang yang berdoa, mendoakan saudaranya, maka ada malaikat yang ada di sampingnya untuk mengatakan amin walakal mislu. Kalau kita mendoakan orang lain, ada malaikat yang mengamini doa kita, dan Allah akan membalas doa kita sebagaimana yang kita minta. Karena salah satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah adalah doa seseorang untuk saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan. Ini investasi kita. Maka jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudari kita yang terzalimi. Walaupun kita belum bisa memberikan kontribusi yang banyak, bahkan kita tidak mengenal mereka, sepertinya kita tidak yakin bisa merubah keadaan, tapi kita terus-menerus berdoa. Siapa tahu dari doa-doa kita, doa-doa yang kita panjatkan di keheningan malam itu, Allah bantu mereka, Allah tolong mereka, Allah jawab doa kita. Kita tidak pernah tahu. Kita punya senjata. Senjatanya apa? Doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam ini tidak boleh egois, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Kita punya hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan dan kita terima.
terhadap keadaan orang lain. Betapa banyak Rasulullah SAW itu memberikan statement, la yu'minu ahadukum, tidak sah, tidak sempurna, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga ia mencintai orang lain, memperlakukan orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain sebagaimana dia memperhatikan diri sendiri, menolong diri sendiri, memuliakan diri sendiri. Jadi tolok ukur keimanan seseorang itu bukan dilihat dari tidak pernah berhenti berpuasa, tidak pernah berhenti membaca Al-Quran. Bukan hanya itu. Itu sebagian kecil. Tolok ukur kesempurnaan iman seseorang tidak dilihat dari keningnya sebagai ahli sujud, tidak dilihat dari badannya kurus kering, kenapa tidak pernah berbuka puasa tiap hari. Bukan. Kesempurnaan iman seseorang adalah sebagaimana Nabi mengatakan, ketika dia memiliki kepedulian terhadap orang lain, mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Kalau kita senang makan enak, coba perhatikan bagaimana saudara kita, terutama yang tidak jauh dari Indonesia, di Xinjiang, di Cina, bagaimana mereka bisa makan dengan layak, bagaimana mereka bisa hidup dengan layak. Saudara-saudara kita yang di pengungsian, yang di Turki itu banyak sekali pengungsi dari Suriah. Mereka yang tidak bersalah dan mereka adalah korban peperangan. Mereka tidak tahu menahu, negaranya hancur karena propaganda, sehingga mereka hanya butuh bantuan, butuh pertolongan. Turki bisa menolong mereka, membuatkan camp-camp atau penampungan bagi mereka, memfasilitasi mereka. Saya bulan lalu dari Turki, awal Desember berangkat umrah sekaligus singgah di Turki. Saat ini mungkin ibu-ibu tahu ya, atau bapak-bapak yang sering umrah atau plus Turki. Dulu jarang kita jumpai di Turki itu ada pengemis atau orang yang meminta-minta. Turki termasuk negara dengan perekonomian yang sangat kuat. Tapi akhir-akhir ini, ya, 5 tahun belakangan, pasca tragedi yang ada di Suriah dan sekitarnya, kalau kita ke Turki, maka hampir bisa dipastikan di tempat-tempat tertentu, di keramaian-keramaian, atau bahkan sepanjang jalan, kita melihat ada seorang ibu-ibu dengan menggendong anaknya, menengadahkan tangan, atau ada mbak-mbak, bapak-bapak membawa tulisan dengan bahasa Inggris, ya, kami adalah pengungsi Syria, kami mohon bantuan. Begitu. Bahkan dengan tulisan Indonesia juga. Artinya mereka adalah orang yang memang terlantar di negaranya. Walaupun sering tour guide kita menyampaikan hati-hati dengan mereka. Ya, kita tidak tahu apakah mereka beneran atau memanfaatkan keadaan. Tapi yang jelas saat ini di Turki begitu banyak kita jumpai, dan itu menjadi problem tersendiri bagi Turki. Wallahu a'lam. Paling tidak kalau memang kita ingin membantu, kita bantu mereka. Kalau kita belum bisa membantu mereka dengan harta, jangan pernah tinggalkan mereka dalam doa-doa kita, karena kita terikat hubungan erat, hubungan persaudaraan yang disebabkan karena kesamaan akidah, kesamaan iman. Al-mu'minu akhul mu'min, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim, seorang mukmin itu terikat dengan hubungan persaudaraan. Kadang ada di antara kita yang mikirin diri sendiri aja susah, apalagi mikirin orang lain. Kalau yang kita pikirkan hanya itu, ya hanya berhenti di situ. Selama kita hanya memikirkan diri sendiri, maka kita tidak akan mungkin bisa memikirkan orang lain. Tapi kalau kita berusaha untuk memikirkan orang lain, maka Allah pun akan memberikan kemampuan kepada kita untuk memikirkan mereka. Jangan sampai kita apalagi menutup mata, pura-pura tidak tahu. Terutama saudara-saudara kita yang dekat. Sebelum kita yang jauh, yang dekat dulu.
fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Yang paling dekat dulu, kerabat kita, tetangga kanan kiri kita. Begitu pula dengan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Tapi jangan sampai hanya kita dikotomi, cuma tetangga dekat, tapi tetangga jauh tidak. Keluarga saja, keluarga orang lain tidak. Kalau bisa semuanya, tidak hanya menolong orang yang dekat, tapi juga kita menolong orang yang jauh. Tapi kadang ada yang ya terlalu semangat gitu. Orang yang jauh ditolong, tapi tetangga dekatnya dibiarkan. Kalau bisa semuanya, semua kita tolong sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selama kita punya persepsi bahwa Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menolong orang lain, maka Allah pasti akan memberikan kekuatan kita untuk menolong mereka. Karena Allah tergantung persepsi kita. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung apa yang disangkakan oleh hamba-hambaku. Maka jangan sampai kita mikirnya terlalu pendek. Saya mikir diri sendiri aja lah. Masih jomblo soalnya, belum bisa memikirkan orang lain. Kalau yang itu kita pikirkan, maka kita tidak akan mungkin bisa memikirkan orang lain. Tapi kalau yang kita pikirkan orang lain, Allah yang akan mikir kita. Itu sudah pasti. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama ia masih mau menolong saudaranya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, perhatikan orang lain. Kalau kita ingin didoakan oleh orang lain, ya doakan orang lain terlebih dahulu. Maka Nabi itu setiap berdoa, terutama di saat-saat yang genting atau ketika bersama dengan sahabat yang jumlahnya banyak, setiap doa yang beliau panjatkan selalu diawali dengan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat. Walaupun Nabi tidak kenal dengan mereka, tidak bersama dengan mereka, tetapi siapapun selama dia sebagai seorang muslim dapat doa dari Nabi, dapat permohonan ampunan dari Nabi. Begitu pula dengan kita. Kalau setiap kali kita berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa saudara-saudari kami, kita mohonkan pertolongan untuk mereka. Allahumma ansur mustad'afin, ya Allah tolonglah saudara-saudari kami yang lemah, saudari-saudari kami yang teraniaya. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina, kita sebutkan namanya di mana, daerahnya di mana, maka doa ini akan sampai kepada Allah. Kita berdoa dalam keheningan malam, ya Allah, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, tolonglah saudara-saudari kami ya Allah yang ada di Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudari kami yang ada di Uighur. Tolonglah saudara-saudari kami yang ada di Myanmar, di India kemarin. Kita doakan mereka. Setelah kita berdoa, kita berusaha untuk membantu mereka. Cari lembaga-lembaga kemanusiaan yang bisa sampai ke tempat-tempat itu, yang menyalurkan bantuan ke sana, kita bantu. Ini luar biasa. Sampai Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menolong secara langsung. Maka mendoakan mereka atau menolong mereka dengan bantuan yang kita mampu, itu bagian dari jihad fi sabilillah. Walaupun kita tidak sampai ke sana, baru kita doakan, baru kita bantu sesuai dengan kemampuan, Allah sudah memberikan pahala jihad sebagaimana yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Nah, yang perlu kita lakukan adalah apa kontribusi kita. Setelah kita mengetahui pentingnya membantu orang lain, terutama saudara-saudari kita yang mengalami kesusahan, ya udah, bismillah, kita niatkan mudah-mudahan infak kita hari ini untuk mereka. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada mereka. Kalau kita belum bisa, ya kita doanya lebih maksimal. Tapi doa ini selemah-lemahnya iman. Berarti
Kadar keimanan seseorang bisa dilihat dari bagaimana respon dia terhadap keadaan yang dialami oleh orang lain. Kalau dia bisa membantu secara langsung, luar biasa, imannya sempurna. Dia tidak bisa membantu secara langsung, baru bisa membantu dengan harta, itu juga sudah bagus. Sampai pada titik yang paling rendah. Apa itu? Mendoakan. Nabi mengatakan al-imanu, iman itu bid'un wa sab'una raqbatan. Iman itu ada 70 cabang. Cabang yang paling tinggi la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Iman yang paling rendah. Kalau kita melihat ada kemungkaran, kemudian kita coba untuk singkirkan. Tidak bisa dengan tangan kita, tidak bisa dengan kekuasaan kita, ya udah dengan doa. Nabi kan mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Tidak bisa dengan tangannya, fabilisani, dengan lisannya. Buat tulisan-tulisan, karikatur-karikatur, isinya adalah untuk mengingatkan saudara-saudari muslim kita agar membantu sesama. Kita buat sekarang banyak sekali dengan medsos kan. Kita buat ya, broadcastan atau minimal pesan pribadi. Kita sampaikan kepada saudara-saudari kita. Kita tunjukkan solidaritas kita. Boleh nggak kita mengupload keadaan saudara kita di sana? Boleh kalau niatnya untuk syiar. Tapi hati-hati terjebak hoax. Jangan sampai kita ikut-ikutan hoax. Ini kejadiannya kapan, peristiwanya di mana nggak jelas. Maka jangan sampai hal itu terjadi. Boleh kita share kalau memang betul-betul valid, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena tujuan kita men-share informasi itu adalah untuk mensosialisasikan, untuk syiar. Boleh. Dengan itu orang jadi tahu bagaimana keadaan saudara kita saat ini. Kalau kita melihat ya, kemarin kan kondisi Masjidil Haram seperti apa, terutama di area Matov, kan sudah nggak boleh masuk tuh. Kalau dulu orang berebut mencium Hajar Aswad, sholat di dalam Hijr Ismail, mengusap rukun Yamani, sekarang sudah nggak bisa karena dipagari. Kita dapat foto itu, kita share, boleh, nggak apa-apa, agar hati ini semakin rindu untuk bisa ke Baitullah. Sekaligus kita berdoa mudah-mudahan Allah segera hilangkan, Allah angkat kembali wabah berbagai macam virus, terutama corona ini dari buminya, sehingga yang mau umroh bisa umroh lagi, yang mau haji bisa kembali haji, dan seterusnya. Coba kalau ini terus-terusan, umroh nggak jelas kapan mulai dibuka lagi, haji tahun ini pun belum ada kejelasan seperti apa nantinya. Ini adalah bentuk keprihatinan kita. Jadi boleh kita share informasi bukan hanya di tempat kita, tapi di tempat yang lain, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap keadaan umat Islam. Maka kalau ada orang muslim yang egois, pokoknya nggak mau tahu, ya, nggak peduli dengan yang lain, saya khawatir kita ini tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis yang meskipun dhaif, tapi ini boleh untuk dijadikan hujjah. Sering kita dengar, man la yahtamma bi amril mu'min falaysa minhum. Siapa yang tidak memiliki perhatian, siapa yang tidak memperhatikan keadaan seorang muslim, maka dia bukan bagian dari mereka. Karena muslim itu ala syurutihim, terikat syarat dan ketentuan, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan. Maka kalau ada orang yang tidak perhatian, tidak mau tahu urusan mereka, urusan saya aja belum kelar, misalnya begitu, maka dia bukan termasuk bagian mereka, bukan bagian saudara muslimnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebagai bentuk solidaritas atau kepedulian kita terhadap saudara-saudari muslim kita. Yang pertama,
Kita tidak henti-hentinya berdoa, mendoakan yang terbaik, memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menolong mereka. Karena satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini adalah doa. Doa sudah, yang kedua, semampu kita mampu melakukan apa, misalnya baru menolong dengan harta kita lakukan. Jadi ada wujud nyata dari pertolongan kita. Cari lembaga-lembaga seperti DT Peduli dan juga yang lainnya yang Allah izinkan untuk sampai ke tempat-tempat itu, di daerah-daerah yang membutuhkan secara langsung. Walaupun kita belum bisa mereka, kita titipkan kepada mereka. Saya baru punya ini, tolong belikan masker untuk saudara kita yang di mana gitu, atau belikan susu untuk bayi-bayi pengungsi di Suriah dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus-menerus berusaha untuk memantaskan diri. Mudah-mudahan kita bisa melakukan secara langsung sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudari kita, para relawan, mereka yang berada di garda terdepan untuk menyelamatkan, untuk menolong saudara-saudara kita. Kalau kita belum bisa itu semua, minimal dengan doa. Kembali kepada doa. Karena memang saat ini Allah sedang menguji umat Islam. Allah sedang menguji orang-orang yang beriman. Di akhir zaman ini umat Islam akan menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah. Namun justru disitulah ujian keimanan itu harus kita buktikan. Kalau kita benar-benar sebagai seorang mukmin, maka kita tidak boleh berputus asa. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita masih punya Allah. Bahkan dulu di masa Rasulullah SAW, saking dahsyatnya cobaan itu sampai dipisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah itu. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Itu saking dahsyatnya ujian yang menimpa Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka masih berada di Mekah. Nabi tidak berdaya, para sahabat juga tidak bisa berbuat banyak. Sampai Rasulullah mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Allah kemudian menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sungguh pertolongan Allah sudah sangat dekat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang menyaksikan kemenangan Islam. Kita termasuk orang-orang yang berada di garis terdepan, membantu menolong saudara-saudara kita, tidak hanya dengan doa, tidak hanya dengan harta, bahkan dengan jiwa kita. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan meneguhkan pendirian kalian. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan, silahkan. Ada berapa doorpress tadi? 25 doorpress ya. Ini yang bertanya biasanya dapat. Tapi kalau masih ada, kalau tidak ada ya diikhlaskan saja. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu dulu. Monggo yang paling belakang. Ada mic? Silakan. Yang bertanya dapat door prize. Kalau nggak ada nanti door prize-nya snack saya. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tanyakan Ustaz. Tadi disebutkan kalau ada seseorang yang dibakar karena punya kucing nggak pernah punya kucing juga, terus yang juga dicatat sama kucing tapi sampai meninggal, akhirnya masih satu kan jatuh terus. Akhirnya saya rawat ibu kayak kan bilang bisa susui. Saya susui, tapi akhirnya Maksudnya saya beri susu gitu. Iya, sudah saya dok. Iya. Ternyata meninggal itu termasuk pendoliman terhadap kucing. Tidak saya tadi
barangkali saya jadi masuk. Ya. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, selama kita masih bisa membantu, menolong, termasuk juga menyelamatkan binatang sekalipun, kita lakukan. Tapi kalau kita merasa tidak sanggup, ya nggak usah. Misalnya begini, kita melihat kucing terlantar di jalan, kasihan, hujan kehujanan, mencari makan sampai dilempar batu oleh orang, lalu kita pelihara di rumah. Selama kita masih mampu memberikan fasilitas ke kucing, bahkan sampai disusui tadi ya maksudnya dibuatkan susu, dikasih dot, dibuatkan apa itu kurungan atau keranjang yang nyaman, dibelikan makanan, bahkan makanannya lebih mahal daripada makanan tuannya. Selama kita masih bisa melakukan itu, silahkan, bahkan pahalanya luar biasa. Itu dihitung sedekah. Kalau akhirnya meninggal dunia tanpa kesengajaan kita, ya tidak apa-apa. Kita kan masih ngasih makan, kita masih ngasih minum, bahkan ngasih susu. Tapi kemudian dia berkelahi, digigit atau dicakar oleh kucing lainnya sampai mati, ya bukan salah kita ya, itu kesalahan orang lain. Kecuali kalau kita kurung, tidak kita kasih makan, kita terlantarkan, ya kita yang berdosa. Jadi selama kita masih peduli, kita masih perhatian, bahkan kita belikan makan, kita fasilitasi, itu sedekah. Maka saya apresiasi para cat lover atau pecinta binatang, mereka yang menyelamatkan binatang, memberi makan binatang, itu sedekah, sedekah. Jangankan kita sengaja, tidak sengaja pun dianggap sedekah. Misalnya ibu-ibu nanam pohon mangga, halaman belakangnya luas, ditanami pohon mangga. Pohon mangga ini berbuah. Salah satu buahnya sudah masak, tinggal kita tunggu besok pagi mau dipetik. Malamnya dimakan kelelawar. Untung kelelawarnya enggak sampai dijadikan sup di Wuhan sana. Dimakan kelelawar. Pagi hari kita lihat, loh kok tinggal bijinya saja, buahnya sudah hilang, sudah dimakan. Kalau itu kita ikhlaskan, kita mendapatkan pahala sedekah. Sedekah. Kita nanam padi, sawah kita luas, yang lain dikasih orang-orangan sawah, ditunggu, dikasih kelontengan, kelonteng. Kita biarin lah, kita biarin. Kalau memang masih rezeki saya masih ada. Siapa tahu memang burung-burung itu punya anak, anaknya butuh makan, malah kita fasilitasi. Maka setiap burung yang hinggap di sawah kita, makan gabah atau biji padi kita, dihitung sedekah yang pahalanya sampai kepada kita. Nabi mengatakan, apa yang kalian tanam kemudian berbuah, buahnya dinikmati oleh orang maupun binatang, maka itu dihitung sedekah. Air yang kalian alirkan itu juga dihitung sedekah. Sumur yang kalian gali, airnya dimanfaatkan orang lain, itu juga dihitung sedekah. Sedekah. Jadi kalau meninggal dunia bukan karena kesengajaan kita, wallahu a'lam, bukan kita, tidak berdosa gitu. Ada lagi yang lain? Oh, jadi dapat surprise. Jadi oh gitu. Silahkan dikasih. Lumayan ini, alhamdulillah. Ada lagi? Silakan. Ya. Ada mic nggak? Silakan Ustaz. Ada Ustaz. Oh ya. Baik, Mas. Ini ada sebuah hadis Ustaz, mungkin kami mau menjelaskan. Hadisnya begini. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Ini sama dengan yang dijelaskan tadi. Cuman kadang-kadang ada sebuah hambatan, jadi bukan hambatan, pertolongan yang diberikan kepada orang lain itu kadang-kadang tidak murni karena lillahi ta'ala, karena ini dianggap
sebagai seorang dermawan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira niatnya harus bagaimana Ustaz supaya betul-betul bodi kita. Terima kasih Ustaz. Baik. Saat ini begitu banyak bantuan-bantuan yang dimaksudkan bukan hanya sekedar menolong saudara, tapi juga untuk misalnya nih, promosi termasuk nggak ya? Apalagi kalau kampanye. Begitu pula dengan baksos, bungkusnya ada logo partai tertentu, caleg tertentu. Ya ini bisa jadi termasuk bagian riya yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kalau kita menolong orang lain, ya tolong saja tanpa ada niat apapun. Bahkan Nabi begitu mengapresiasi seseorang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana menyembunyikan aib-aibnya. Hadis itu cukup panjang ya, termasuk diteruskan dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Lanjutan hadis itu, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya perjalanan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallaha fi man 'indah. Di akhir hadis itu, wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Menolong orang lain itu juga ujian. Ujiannya apa? Ujian keikhlasan, ujian ketulusan. Betapa kita sering diberikan contoh teladan oleh Rasul dan para sahabat. Ketika mereka menolong orang lain, mereka berusaha menyembunyikan bantuan mereka. Jangan sampai orang yang dibantu itu ngerti. Jangan sampai orang yang dibantu tadi tahu dari mana bantuan itu. Kenapa? Ya kadang kalau mereka tahu, mereka merasa down. Mereka kayak merasa terhina gitu. Tapi itu level yang paling tinggi. Misalnya kita tiba-tiba malam-malam gitu bawa beras 1 karung, lalu kita letakkan di depan pintu rumah tetangga kita yang paling miskin, tanpa dikasih nama ya, hamba Allah Jalan Kartosuro nomor sekian, nggak perlu ya. Kalau memang hamba Allah ya hamba Allah saja, tanpa ada bungkus, logo, stiker, apalagi. Pokoknya memang kita lakukan dengan penuh ketulusan kepada Allah, meskipun terang-terangan boleh. Jadi sedekah, bantuan boleh dilakukan terang-terangan, juga boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik dan bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dilakukan terang-terangan juga boleh kalau niatnya syiar. Misalnya ada penggalangan dana, kita mau membantu saudara kita di Palestina, saya nyumbang 10 juta, dicatat namanya. Saya 200 juta, dicatat. Boleh seperti itu. Urusan ikhlas tidak ikhlas itu urusan Allah dan yang bersangkutan. Kita tidak bisa menilai seseorang, biar riya, belum tentu. Bisa jadi orang yang sedekah terang-terangan tadi lebih ikhlas daripada orang yang sedekah sembunyi-sembunyi tapi berharap orang lain mengetahuinya. Jadi kembali pada persoalan niat. Dalam hal apapun saya kira tidak hanya sedekah, apapun harus didasari dengan keikhlasan. Tapi untuk sedekah ini boleh dilakukan dengan 2 cara. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
wa ma lidh-dhalimin min ansar in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika engkau menampakkan sedekah itu baik, kasih jempol itu baik, terang-terangan baik, orang lain tahu baik. Wa in tukhfuha, akan tetapi apabila engkau menyembunyikan sedekahmu, wa tu'tuhal fuqara, dan engkau berikan secara langsung kepada orang fakir. Tengah malam datangi tukang becak yang masih terlap tidur di becaknya, kita kasih nasi kotak, ada stiker DT peduli misalnya atau Qalbun Salim. Hari Jumat kita datangi buruh gendong, petugas cleaning service, langsung kita berikan, langsung kita kasihkan. Itu jauh lebih baik kata Allah, khairul lakum, jauh lebih baik. Plus bonusnya apa? Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi terang-terangan boleh, tapi sembunyi-sembunyi lebih baik. Apalagi sekarang kan banyak alternatif yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Siapapun tahu, nomor rekeningnya di Peduli kan tahu semua itu. Gak usah datang ke kantor, gak usah datang ke panitia, ambil HP, buka aplikasi mobile banking misalnya. Kita punya mobile banking apa, kemudian kita langsung transfer tanpa konfirmasi. Kan ada yang transfer, mohon besok dikirim kwitansinya ya. Ya boleh, tapi kalau kita diam-diam itu lebih baik. Gak usah konfirmasi, ini struknya dikirim, dicatat nama saya, ada hajinya paling depan. Ngapain, malaikat itu sudah nyatet, walaupun panitia tidak nyatet. Ini pesan A'agim kepada saya ketika pas pekan kemarin, saya itu ambil mikot di Zulhulaifah, ketemu beliau. Beliau pesan, ya, jaga. Saya tanya, apa rahasia atau bukan rahasia? Saya minta nasihat. Mudah-mudahan umrah ini mabrur. Beliau berpesan, tetap ikhlas karena Allah. Ini pesan yang sangat mendalam. Saya kira bukan hanya umrah. Umrah itu ibadah yang tidak bisa disembunyikan, betul? Walaupun nggak pamit dengan tetangga, tahu-tahu ngilang gitu. Begitu nyampe Masjidil Haram depan Ka'bah, selfie cekrek, diupload. Lapor doai. Nggak pamit tetangga tapi ngupload foto umrah. Dan nggak bisa kita sembunyikan. Walaupun kita tidak pamit tetangga, tidak pamit teman, pasti kita akan ditanyakan, kok ini ndi kok ora tahu ketok? Oh, jebule umroh, malah tahu kan umroh. Apalagi pulang dari umroh bawa sajadah, air zam-zam, kurma dan lain sebagainya, terus kita bagikan ke tetangga. Mau tidak mau tetangga tahu. Jadi memang ada ibadah-ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Mau tidak mau ibadah ini harus dilakukan terang-terangan. Harus dilakukan terang-terangan. Jadi kembali kepada masalah hati, bagaimana cara menjaga ikhlas. Contoh sholat jamaah, bisa nggak kita menyembunyikan sholat jamaah? Saya tak menyembunyikan sholat jamaah, terus sholatnya di pojok sana, ya nggak boleh. Namanya sholat jamaah itu pasti ketemu orang banyak, softnya dirapatkan kanan kiri depan belakang. Ini haji pun demikian, termasuk juga membantu orang lain. Jadi lagi-lagi jaga hati. Saya sering membersamai jamaah baksos di daerah-daerah tertentu. Biasanya ini salah satu kebiasaan baksos. Pada saat penerimaan simbolis, setelah itu selfie. Hati-hati. Kalau memang kita bisa menjaga keikhlasan kita, boleh. Setelah itu diupload. Kalau memang tujuannya untuk syiar, bagus. Mudah-mudahan majelis yang lain bisa meniru, mencontoh kita. Tapi kalau sampai mengganggu keikhlasan niat kita, sebaiknya tidak. Karena ya sia-sia, bahaya. Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan, melebihi takutnya Rasulullah terhadap fitnah Dajjal, yang lebih aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil.
Wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ar-riya'u, riya. Riya itu tempatnya di hati, sebagaimana ikhlas. Dan kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya. Kayaknya dia ikhlas, belum tentu. Kayaknya dia sombong, riya, juga belum tentu. Yang tahu hanya pelakunya dan Allah. Maka kita tidak boleh menjadi hakim bagi orang lain. Cukup dia dan Allah yang tahu. Gitu nggih? Saya kira cukup. Masih ada satu doorprize lagi nih. Silakan ibu-ibu. Kalau tidak ada, fadhal Ustaz. Biar pas 3 bungkus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi yang saya tanyakan disebutkan tentang keadaan hari kita virus corona tadi. Iya. Di sana di